Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menghadirkan satu tema, yaitu mengenang peran Andri dalam pendirian Arsip Universitas Gadjah Mada sebagai pilot project pada waktu itu. Baik, kita mulai saja. Seingat saya, pencetus ide tentang University Archive atau lebih lengkapnya College and University Archive itu adalah Pak Djoko Utomo. Ketika itu beliau masih menjabat sebagai deputi dan kemudian gagasan tersebut didiskusikan di satu ruang dosen di program Diploma Kearsipan Fakultas Ilmu Budaya bersama Pak Asikin dan Kaprodi pada waktu itu. Kemudian untuk menindaklanjuti gagasan dari Pak Djoko Utomo tersebut, saya mencoba melobi Pak Timbul Haryono, Profesor Timbul Haryono pada waktu itu menjadi dekan Fakultas Ilmu Budaya mengenai gagasan pendirian University Archive tersebut. Kemudian diadakan satu pertemuan yang diantar oleh Pak Timbul Haryono dengan Pak Rektor pada waktu itu, Profesor Sofyan Effendi, dan ternyata Pak Sofyan sangat setuju sekali mengenai pendirian College and University Archive di UGM sebagai pilot project. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah gagasan tersebut harus dituangkan dalam satu MIU antara Andri dengan UGM. Nah, karena MIU lama antara Andri dengan UGM itu sudah habis masa berlakunya sampai 2001, maka diperlukan perpanjangan MIU antara Andri dengan UGM. Nah, kemudian pada tanggal 3 Oktober tahun 2002 ditandatangani perpanjangan MIU oleh Rektor UGM Profesor Dr. Sofyan Effendi dengan Dr. Mukhlis Paini, Kepala Andri pada waktu itu, dan inilah yang kemudian menjadi tonggak penting dalam pendirian Gadjah Mada University Archive. Kemudian setelah penandatanganan MIU antara Andri dengan UGM, kemudian ditindaklanjuti dengan serangkaian penelitian dan studi kelayaan untuk mempersiapkan pendirian arsip universitas sebagaimana diamanatkan di dalam pasal 3 MIU tersebut ayat 1. Pelaksana teknis kerja sama ini adalah Fakultas Ilmu Budaya. Kemudian Fakultas Ilmu Budaya menunjuk program diploma kearsipan untuk mempersiapkan pendirian arsip Universitas Gadjah Mada. Nah, dengan difasilitasi Andri, program diploma kearsipan FIB kurang lebih selama 2 tahun, akhir tahun 2002 sampai tahun 2004, melakukan penelitian dan studi kelayaan yang dipimpin oleh Kaprodi dan juga Sekretaris Kaprodi pada waktu itu Pak Waluyo, dan dibantu oleh 8 sampai 12 mahasiswa prodi kearsipan. Nah, selama riset dan studi kelayaan tersebut, beberapa tokoh Andri yang mempunyai peranan penting di dalam pengembangan penelitian dan studi kelayaan itu adalah Mas Sauki, kemudian Pak Caniago, dan Mas Bambang Surowo. Nah, yang paling aktif adalah Mas Bambang Surowo pada waktu itu. Dari hasil penelitian dan studi kelayaan tersebut menghasilkan 4 naskah, sebut saja 4 naskah akademik. Yang pertama yakni ini, Kajian Kasana Arsip Statis di Lingkungan Universitas Gadjah Mada dengan mengambil sampel di seluruh unit kerja di gedung pusat. Nah, ini ditulis oleh saya dan Pak Waluyo. Kemudian naskah yang kedua yaitu Kerangka Konseptual Arsip Universitas Gadjah Mada. Ini yang menulis
kebetulan saya. Kemudian sistem pengelolaan arsip dinamis aktif di lingkungan UGM, ini yang menulis Pak Waluyo. Dan yang terakhir, naskah keempat, yakni panduan umum arsip Universitas Gadjah Mada, ini yang menulis kebetulan saya. Nah, sebelum diresmikan antara Kaprodi Kearsipan dengan Kepala Biro Kepegawaian pada waktu itu, yakni Pak Haryadi. Nah, sekarang Biro Kepegawaian menjadi Direktorat SDM, ya, merancang rincian tugas dan struktur organisasi dari institusi arsip Universitas Gadjah Mada. Kemudian setelah semua persiapan selesai dan kemudian dikeluarkan SK Rektor nomor 249/P/SK/HT tahun 2004 tentang arsip Universitas Gadjah Mada. Peresmian pendirian arsip Universitas Gadjah Mada itu dilaksanakan pada tanggal 11 September tahun 2004 oleh Rektor UGM Profesor Dr. Sufyan Effendi bersama Kepala Andri pada waktu itu, yakni Pak Joko Utomo ini, ya. Dan pada waktu itu arsip Universitas Gadjah Mada dirancang bertanggung jawab kepada rektor dan berada di bawah koordinasi sekretaris eksekutif. Nah, kemudian dalam pengembangan lebih lanjut, termasuk penataan arsip dan gedung arsip. Ketika Pak Asikin mengunjungi arsip Universitas Gadjah Mada di lantai 1 gedung Skip pada waktu itu, setelah beliau mengajar di Prodi Kearsipan, beliau sempat melihat depo arsip statis dan tidak terduga beliau menawarkan box arsip yang nanti akan dikirim dari Jakarta. Nah, seminggu kemudian datang box arsip kurang lebih 2.000 sampai 4.000 box yang langsung dibawa dari Andri ke Yogyakarta menggunakan mobil box pada waktu itu. Dan kemudian setelah mobil box sampai di arsip Universitas Gadjah Mada, beberapa jam kemudian Bu Gina Masmudah datang dan menyerahkan langsung box-box tersebut ke arsip Universitas Gadjah Mada. Nah, ternyata mobil box berangkat malam hari dan Bu Gina naik pesawat pagi pada waktu itu. Jadi, peresmian dan pendirian arsip Universitas Gadjah Mada itu dilakukan sebelum keluarnya Undang-Undang Kearsipan nomor 43 tahun 2009. Ketika diselenggarakan diskusi publik rancangan Undang-Undang Kearsipan di Universitas Padjadjaran pada tanggal 4 Agustus tahun 2009, arsip UGM diberi kepercayaan untuk menyampaikan arti penting College and University Archive di perguruan tinggi. Dan kebetulan pada waktu itu saya diminta Pak Joko Utomo untuk mempresentasikan gagasan tentang University Archive di forum diskusi publik rancangan Undang-Undang Kearsipan di UNPAD tersebut. Nah, selain saya ada Pak Mustari Irawan yang berbicara tentang kebijakan Andri secara umum, dan juga Pak Nandang berbicara tentang aspek hukum dari pendirian arsip universitas di perguruan tinggi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf barangkali ada yang kurang karena ini saya singkat saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.